Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini pemateri yang ketiga luar biasa. Kita sudah sangat familiar dengan beliau. Tolong simak kata-kata beliau dan nanti kita ada tanya jawab. Dan ini menarik karena biasanya beliau kalau bicara daging semua. Mudah-mudahan begitu ya. Selamat datang Pak Kiai Haji Dr. Nur Alam Bakhtir MA. Bakhtir bukan Bahtiar ya. Mudah-mudahan Bapak sehat. Dan alhamdulillah Bapak sore ini kelihatannya segar sekali. Biodata singkat walaupun sudah kita kenal semua tapi enggak ada salah saya ulang lagi. Nama lengkap Dr. Kiai Haji A. Nur Alam Bakhtir MA. Beliau lahir di Kuningan, Jawa Barat 28 Februari 1957. Masih muda Pak dibanding saya. Jalan Cipayung, alamat Jalan Cipayung 2, 19 Koja, Jakarta Utara. Bapak dari dulu Jakarta Utara belum pindah-pindah ya Pak? Pekerjaan sampai ini komisioner Basnas, Badan Basis. Pengalaman organisasi, Sekretaris Dewan Pakar Masjid Sunda Kelapa, Ketua Dewan Pakar DMI DKI Jakarta. Dan saya juga sempat baca riwayat beliau, Bapak pernah jadi anggota DPRD ya Pak? Pernah jadi anggota DPRD dari partai Bapak PKB ya Pak. Dari PKB beliau juga pernah jadi politik praktis di DMI di DPRD DKI Jakarta. Kemudian hobi, saya tangkap tadi ada hobinya bulu tangkis. Masih main bulu tangkis Pak? Mas, udah enggak ya? Gitu. Dan salah satu tulisan beliau yang cukup populer adalah 5 terma manusia dalam Al-Quran ya Pak. Itu bukunya luar biasa, saya pernah dibagi. Doorpress. Tema Pak Kiai hari ini, sore ini adalah peran Basnas untuk kemajuan Al-Quran bagi masyarakat. Ini kayaknya karena kontekstual banget dengan kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya buka kuping dan mata, buka mata dan telinga untuk mendengar Bapak Kiai bicara. Dan mudah-mudahan manfaatnya banyak dan boleh tanya jawab. Bapak ada waktu 30 sampai 40 menit Pak untuk bicara, nanti kita kasih waktu tanya jawab. Silakan Pak Kiai untuk memulainya. Oh ya, saya kenalkan dulu Pak, mohon maaf. Jadi kawan-kawan ini adalah peserta rapat kerja Yayasan Majelis Tadarus Al-Quran yang pertama Pak. Majelis Tadarus Al-Quran yang pertama. Ini sudah terbentuk badan hukumnya yayasan Pak. Yang melahirkannya adalah DMI Kecamatan Tebet, Bapak Habib Abdullah. Pesertanya tadi pagi ada 135 Pak, dan saat ini tidak kurang dari 100 yang hadir di depan Bapak. Mereka ini perwakilan dari 40 masjid dan musola sekecamatan Tebet, ditambah 2 masjid di Setiabudi Pak, yaitu Istiqomah dan Baitur Rahman. Jadi ini udah lintas kecamatan sebenarnya di sini, dan semua pengurus lengkap, pengurus Yayasan Majelis Tadarus Al-Quran lengkap hadir di sini. Pembinanya juga alhamdulillah ada di sini. Pengawas tadi pagi ada Pak, karena termasuk Kiai Haji Alwi Rosyid hadir di sini dan sekarang beliau sudah pulang. Dan siap sekarang kawan-kawan ini akan menjelaskan penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu nasarahu, wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin, para asatizah, baik pengurus ataupun anggota Yayasan Tadarus Al-Quran, Majelis Tadarus Al-Quran.
termasuk para panitia penyelenggara Raker Yayasan Majelis Tadarus Al-Quran yang insya Allah kita merupakan bagian daripada yang menebarkan dan yang mewariskan untuk generasi selanjutnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan diwariskan oleh Allah. Tsumma awrasnal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, jadi kita ini pewaris dan kita harus mewariskan. Sungguh Allah telah mewariskan, kalau terjemahannya kan kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada orang-orang hamba-hamba pilihan kami. Ya. Para mufasir mengatakan hamba pilihan itu ya umat Islam. Tetapi dalam realitasnya yang mendapatkan warisan Al-Quran itu terbagi 3. Zolimun li nafsihi, yaitu kelompok yang menzolimi diri sendiri. Dan yang kedua kelompok 50-50, muktasid, pertengahan. Dan ketiga kelompok sabikun bil khairat. Nah, kalau kita baca tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Ar-Razi, itu tafsirnya ngeri. Ya, ternyata ayat ini untuk introspeksi diri. Contoh, zolimun li nafsihi adalah orang Islam yang mendapatkan warisan Al-Quran diantaranya. Zohirnya lebih keren daripada batinnya. Itu yang zolimun li nafsihi. Jadi istilahnya lebih zohirnya itu lebih bagus itu. Ketimbang zohirhu khairun min batini. Jadi ada orang Islam yang lahiriahnya keren ketimbang batinnya. Tapi yang kedua muktasid, ya, ada orang Islam yang batin lahirnya sama. Ya. Tetapi yang sabikun bil khairat, batinuhu khairun min zohiri. Batinnya lebih keren daripada lahirnya. Ngeri. Kalau yang lahirnya lebih keren daripada batinnya kan gampang ditebakkan. Pakaiannya pakai surban besar, pakai ugel-ugel. Ya, iya kan? Oh, kalau perempuan pakai jilbab. Jilbabnya 17 rangkap, ya kan itu namanya, 17 lapis maksud saya kan. Ya, Habib, selamat datang. Waalaikumsalam. Nah ini namanya lahiriahnya. Tapi tidak menggambarkan batinnya. Padahal batinnya itu jahat, batinnya itu pelit, batinnya itu kalau dalam Al-Quran setelah ayat berkaitan dengan haji, kalau kita baca Al-Quran ya haji, ya. Haji itu rangkaiannya diakhiri dengan surat Al-Baqarah maksudnya. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'azala fi yawmaini falah isma alaih. Wa man ta'akhara falah isma alaih limanit taqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusharun. Setelah ayat itu apa?
Wa minan nasi mayyu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yusidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul hisab. Coba. Sebagian manusia yang melaksanakan ibadah haji, karena ini konteksnya haji, memukau, mayyu'jibuka qauluhu, pidatonya hebat, kata-katanya menakjubkan, seakan-akan mengeluarkan isi hatinya, dipersaksikan demi Allah, demi rakyat, demi masyarakat, demi Islam. Padahal hatinya enggak begitu. Aladul hisab, penentang agama yang sebenarnya. Nah ini yang disebut zolimun li nafsi. Tapi kita nggak bisa nebak-nebak siapa orangnya, kan susah. Makanya itu ayat nauzubillahi min zalik jangan ada dalam diri kita. Tapi kalau sabiqun bil khairat, batinnya lebih keren daripada zahirnya. Ini yang banyak kan di kalangan ulama muhaqqiqin, mutasawwifin. Hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, pakaiannya biasa-biasa saja, tapi batinnya. Saya punya guru, Profesor Dr. Harun Nasution, dosen saya, Ciputat. Tapi intelektualnya luar biasa, dituduh orang Mu'tazilah padahal bukan. Kalau Mu'tazilah nggak mungkin masuk tarekat. Dia ikut tarekat yang namanya siapa? Mbah apa namanya? Siapa? Bukan, tarekat yang di Sukabumi itu nama siapa? Abah Ano. Ya, dia kan masuk Abah Ano. Kemudian Tasikya itu pakaiannya sederhana, pakai selalu pakaian koko. Kalau sholat Jumat, dia sholatnya di shop istiqomah, jam 11 sudah datang. Di shop yang sama paling depan. Kalau dari sini berarti ini kalau ini khotib, mimbar, sebelah 2-3 orang setelah itu istiqomah. Demikian pula Nurholis Majid. Nurholis Majid kapan sih gagah-gagahan? Enggak, hidupnya sederhana, dituduh pemikirannya, tapi torekatnya kuat. Ini yang gini yang begini-gini tuh. Nah, termasuk Gus Dur. Mana Gus Dur pernah gagah? Pakaiannya sederhana aja kan? Ya, demikian pula Gus Baha sekarang. Itu fenomena kan? Jadi ini yang batinnya lebih keren daripada. Makanya dikala Gus Dur jalan-jalan mencari waliullah dengan Said Akil, itu ada di buku saya itu pengantarnya. Buku 99 keistimewaan Gus Dur itu. Itu mencari waliullah. Kata Kang Said, mana yang kelihatan jubahnya, bukan, kata Gus Dur. Udah keliling-keliling, terus kemudian ada seseorang yang pakainya sangat sederhana, sorbannya juga udah lusuh, ya, kemudian sajadahnya butut gitu kan. Nah, sedang duduk di pojok, kemudian disamperin, ya, memperkenalkan Gus Dur, minta didoakan. Saya doakan lama, apa yang terjadi? Setelah doa selesai, kemudian dia menarik sajadahnya mengatakan, mazanbi, apa dosa saya? Sehingga ada orang mengetahui posisi saya. Nah ini makanya ngeri yang begini-gini tuh. Ngeri yang begini-gini. Nah sekarang, kalau yang zohirnya lebih keren, saya sebutkan namanya, tapi off the record jangan masuk ya. Nanti di anu ya, off the record jangan ya, apa off the record. Lebih keren lahirianya, tapi batinnya nihil, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Zahirnya lebih keren, dalilnya banyak.
Tetapi batinnya selalu menganggap sepele, memfitnah, ya kan, ahlul fitnah. Makanya salafi itu ada yang mengatakan salah fikir. Iya kan? Wahabi itu wawasan terbatas pada bid'ah. Nah ini bahaya, makanya kita nggak boleh kan anukan itu. Dan ini sesungguhnya kalau dalam Al-Quran Yahudi, Nasrani. Ini karakter Yahudi Nasrani itu menganggap dirinya, ya kan begitu kan? Wa qalu la yadkhulul jannata ya ila, ya pokoknya nggak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu kan. Padahal wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatslunal kitab. Kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Ya, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi kata orang Nasrani, itu Yahudi itu, kata Yahudi, orang Nasrani itu nggak punya pegangan. Kata si Nasrani, Yahudi itu nggak punya pegangan. Padahal kedua-duanya baca kitab, yang satu baca Taurat, yang satu baca Injil. Begitu juga orang Islam ataupun bukan, yang dangkal ilmunya, pengetahuannya, sama seperti mereka. Ya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Padahal nanti dikala ada khilaf itu bukan urusan manusia, itu urusan Allah yang akan menghukumi mereka nanti di hari kiamat. Contoh umpamanya, kalau kita umpamanya mau menyalah-nyalahkan sholatnya orang India, kita kan lihat kan orang India kan sholatnya, lihat rukunya kayak gimana, sujunya kayak gimana kan gitu kan. Mau kita salahin? Gak bisa. Nah karena itu urusannya nanti ini Yahudi. Nah sementara kelompok ini ya itu zohirnya mempersatukan. Ngomongnya kan persatuan umat, pentingnya ukhuwah Islamnya. Tapi justru tiap hari mau cah belah, menuduh orang lain kan. Bahwa sudah kelompok tadlil dan takfir. Makanya disebut tadlili dan takfiri. Jadi ini untuk introspeksi semua ayat ini. Satu. Yang kedua. Masih dalam tafsir maupun teologi ini juga. Yang namanya yang zalim itu talil Quran. Mereka membaca Al-Quran walam yafham. Jadi membaca Al-Quran tapi tidak paham. Kalau yang muktasid talil Quran wa yafhamu. Tetapi ya, jadi wa yafhamu ini ya. Tetapi kalau yang sabikun bil khairat, dia talil Quran wa yafhamu wa amaluhu. Tiga kan? Itu yang sabikun bil khairat. Jadi membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan nah, tapi kalau yang zolim cuma membaca tapi nggak paham. Nggak mengamalkan. Tuh, ini zolimun di nafsi. Coba nanti kalau detailnya, nggak mungkin saya membahas hanya satu ayat ini. Itu ada 10 ayat. Ya, jadi itu ya, 10 poin. Nah, kemudian perlu dimaklumi ya, bahwa peran Basnas terhadap pengembangan Al-Quran itu, ya makanya ini kayak seperti ini yayasan, ya yayasan Majelis Tadarus Al-Quran ini kalau dalam istilah mustahik
itu adalah bagian daripada ya mustahik kan? Dari 8 asnaf itu bisa bililah. Nah, kenapa Al-Quran itu? Al-Quran itu yang paling populer itu kan namanya Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran kata Imam Ar-Razi paling tidak ada 32 nama Al-Quran. Dan nama-nama Al-Quran itu sesuai dengan makna dan peran Al-Quran. Jadi nama Al-Quran itu ada 32 sesuai dengan makna dan peran atau fungsi Al-Quran. Contoh, 1 disebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linas. Wa bayyinatin minal huda. Ya. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu kata Imam Ar-Razi namanya al-jam'u kumpulan. Jadi Al-Quran itu artinya kumpulan. Kumpulan dari huruf-huruf, kumpulan dari huruf-huruf menjadi kata, kumpulan kata menjadi ayat, kumpulan ayat menjadi surat, kumpulan surat menjadi Al-Quran. Betul, coba. Ini yang makanya disebut al-jam'u kumpulan. Makanya kalau yang namanya terpisah-pisah itu tidak disebutkan Al-Quran, tapi bagian daripada surat, ya, bagian parsial itu. Tapi yang namanya Al-Quran disebut Al-Quran itu harus utuh dari kumpulan surat yang 114 surat terkumpul. Jadi kumpulan surat jadilah Al-Quran. Nah ini yang pertama, kumpulan. Yang kedua, Al-Quran itu artinya tilawah. Bacaan. Karena bacaan artinya tilawah. Tala ya, yatslu. Makanya kalau di Padang itu terkenal tuh bertalu-talu. Itu saling menyambut, saling membaca, di sana baca, bertalu-talu. Itu yang namanya tala yatslu tilawah. Makanya kalau ada disebut musabaqah tilawatil Quran, artinya itu bacaan. Jadi Al-Quran disebut Al-Quran karena bacaan. Al-Quran itu adalah bacaan. Kumpulan. Udah bacaan, makanya definisi Al-Quran itu satu, huwa kalamullah. Ini syarat Al-Quran ya, huwa kalamullah. Yang kedua, al-mu'zizu. Ya, yang kedua al-mu'zizu, yang mengandung mukjizat. Yang ketiga, al-munazzalu ala Muhammadin SAW, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bilafzil Arabi, dengan bahasa Arab. Makanya kalau yang bukan bahasa Arab terjemahannya bukan Al-Quran. Bilafzil Arabi. Nah ini yang. Kemudian yang kelima, al-maktub fil masahib. Ditulis dalam satu mushaf. Makanya dulu waktu masih tercecer ditulang di kulit itu belum Al-Quran. Tapi setelah menjadi satu mushaf. Jadi tertulis dalam satu mushaf. Ya, al-maktub fil masahib. Kelima, keenam, ya, al-muta'abbadu bitilawatihi. Siapapun yang membacanya sudah dianggap ibadah. Ngerti atau tidak ngerti. Makanya satu huruf itu 10 kebatikan. Jadi kalau cuma baca, memang Al-Quran bacaan. Ngerti nggak ngerti. Dan tidak akan pernah bosan. Makanya banyak orang yang menghafalkan Al-Quran itu parsial. Coba kalau kita keliling tiap hari ke
ke masjid umpamanya, sholat subuh. Kita masjid di sholat subuh. Ada imam rawatibnya, ada imam yang favoritnya apa? Sabbihisma. Ada yang favoritnya Ar-Rahman. Ada yang favoritnya Luqman. Ada yang favoritnya ya Al-Hijr. Ada yang favoritnya cuman juz amma ke bawah lah gitu kan. Ya, juz 30 terakhir gitu kan. Nah itu macam-macam itu. Dan saya kalau ngetes di sini juga itu pasti beda-beda tuh yang menjadi ayat-ayat favoritnya. Kenapa? Karena al-muta'abbadu bitilawati. Jadi ngerti nggak ngerti itu pahala. Keberapa tuh? 6 kan? Yang ketujuh, al-manqul bitawatir. Al-manqul bitawatir. Dari satu generasi ke generasi lain diwariskannya secara massal seluruh dunia. Makanya sekali cetak itu di semua cetakan di dunia, terutama percetakan Quran di Madinah, itu puluhan juta setiap tahun ditebar ke seluruh dunia. Tafsirnya itu 20 bahasa. Tapi khususnya Qurannya itu dicetak dan terus setiap hari dicetak, ada saja yang membutuhkan. Nah itu namanya al-manqul bitawatir. Jadi secara massal diwariskannya. Yang kedelapan, al-maftuh bi suratil Fatihah. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Ya, al-maktub, ya, al-maktum maksud saya. Al-maktum bi suratin Nas. Itu Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu bacaan, makanya di mana-mana nggak pernah dunia ini sedetik saja tidak akan lepas dari bacaan Al-Quran. Kira-kira sekarang ada lagi baca Al-Quran nggak? Di dunia ini ada nggak yang lagi baca Al-Quran? Banyak. Sekarang yang namanya terutama di Masjid Nabawi ya, sama Masjid Al-Haram. Sekarang kita jam 4 ya. Di sana kan Zohor, menunggu sholat Zohor. Belum sholat Zohor, sedang menunggu sholat Zohor. Itu baca Quran dulu. Subhanallah kan. Kalau kita pergi ke Papua, sekarang habis maghrib nih. Lagi baca Al-Quran di sana kan. Di Papua lagi baca Al-Quran. Itu banyak orang umat Islam. Dan terus. Makanya itulah kenapa disebut Al-Quran. Termasuk Al-Quran itu al-jam'u, kumpulan ilmu. Ya. Awalin wal akhiran. Semua kumpulan ilmu dari sejak awal sampai nanti hari kiamat. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satu ilmu di muka bumi ini yang informasinya tidak ada dalam Al-Quran, kecuali ada dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Satu syai' itu sesuatu apapun yang tidak alfa dalam Al-Quran. Nah itu makanya disebut al-jam'u. Tuh, itu Al-Quran. Ya, coba kalau kita penelitian sekarang ya itu termasuk apapun sekarang sudah gampang saja. Contoh umpamanya satu ayat aja kalau digali, inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri ya bima yanfa'un nas wa ma anjalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabatin wa tasrifir riyahi wa sahab musakhkhari baina sama'i wal ar la ayati liqaumi yaqilun. Coba ini ilmu nih. Sesungguhnya penciptaan dalam penciptaan. Fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Ini al-jam'u nih, ilmu.
Penciptaan langit dan bumi. Kalau bumi itu, langit dan bumi adalah tempat. Dimensi tempat. Namanya kalau dalam bahasa Arabnya dimensi makan. Langit dan bumi dimensi tempat. Dimensi tempat zohir adalah bumi. Bumi ini yang dimaksud bukan bumi yang kita pijak. Tapi seluruh triliunan planet, ratusan galaksi, itu adalah bumi. Sementara langit, namanya dimensi tempat batinan. Itu yang disebut dengan Allah itu, ya, huwaz-zohiru wal batin, yang menciptakan, yang menguasai, yang zohir dan yang batin. Yang batin itu artinya al-khola. Al-khola itu artinya kekosongan, kosmos. Kita bisa lihat tempat yang batin enggak? Ada ujungnya enggak? Contoh, ada istilah sejauh mata memandang. Ya kan? Sejauh mata memandang artinya pandangan mata kita terbatas. Tetapi al-kholanya nggak ada batasnya. Kalau kita ke atas, dilihat biru. Langit warnanya biru bukan? Bukan, itu batas pandangan mata. Nah, makanya langit itu al-khola la nihayatalah, al-fado la goyatalah, hamparan yang tidak ada berujung, ya, dan kekosongan yang tidak ada batasnya. Ini pakai ilmu kita nih, ilmu. Dan ini maaf, ratusan galaksi. Belum lagi langit pertama, itu baru langit pertama, belum langit kedua, langit ketiga, keempat, terus sampai ketujuh. Itu al-khola la nihayatalah. Coba bayangkan. Jadi karena tidak ada batasnya, istilah langit di atas itu bukan langitnya yang di atas. Tetapi atas yang tidak ada, lawannya bawah. Enggak ada. Subhana rabbiyal a'la. Ya, Allah yang maha tinggi. Tapi enggak ada. Lawannya bawah enggak ada itu. Kita di bumi ini, kalau kita naik ke bulan, lihat bumi, posisi bumi di atas atau di bawah? Di atas kan? Kalau kita ke bulan, lihat bumi, ya buminya ada di atas. Buminya ada di atas. Demikian pula kalau kita ke matahari, lihat bumi adanya di atas. Nah, sama dengan matahari dari awal terbitnya begitu sampai nanti tenggelamnya di barat, sama dengan bulan dari hilalnya sebelah barat nanti berujung hilal lagi sebelah barat terus. Itu yang namanya al-khola. Dari sini paham nggak kira-kiranya? Zahiran kan? Dimensi tempat. Ini yang disebut dalam surat. Kenapa surat ayat kursi itu jantungnya Al-Quran? Kenapa? Karena ada kalimat wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Karena kursi Allah itu meliputi samawat. Kan? Satu langit aja belum terjelajahi. 7 lapis langit dan bumi. Itulah kursi Allah. Makanya kursi Allah itu bukan tempat kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Kebayang gak? Jadi kalau ada orang ngomong Tuhan di langit, konyol. Tuhan di langit. Wong langitnya, wah, Allah yang menciptakan, konyol. Atau Allah
di langit. Kenapa lagi tahiyat nunjuknya ke depan? Kenapa sujudnya kita ke bawah? Ya. Kalau Allah ada di atas, kenapa nggak begini? Kenapa kita kalau doa justru mengadakannya ke atas? Nah, itu kenapa kita menghadapnya ke kiblat? Dari seluruh, kalau di Mekah semuanya kan menghadapnya kemana? Semuanya ke, kalau di Masjid Haram, kiblatnya apa? Ka'bah, ya kan? Allahnya ada di situ? Enggak. Karena diperintahkan oleh Allah, ya. Aina ma kunta, dimanapun kamu ada, ya, kita disuruh menghadap kepada Allah. Qad nara taqalluba wajhika pisama falaluwanniyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, dan orang-orang wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna anaul haq mir rabbihim. Jadi ahli kitab juga tahu Ka'bah itu, Masjidil Haram itu kiblatnya dari Allah, tahu dia. Waktu Nabi mengatakan qad nara taqalluba wajhika pisama, ya, falanuwalliyannaka kiblatan tardah, maka akan aku arahkan ke kiblat yang diridhoi, yang disenangi, tardoha. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau kita bukan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Bukan menghadap Ka'bah. Konyol kalau ada orang sekarang pada bengkok tuh kiblatnya. Kenapa? Karena Mr. Google yang mengatakan nanti tanggal sekian hari anu mataharinya persis di atas Ka'bah. Konyol. Sekarang saya tanya. Ini Mas Aril Haram. Ya, fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Mas sekarang Masjidil Haram. Ka'bah itu di tengah-tengah Masjidil Haram enggak? Ini kalau yang belum umroh, belum pernah tawaf, nggak bisa menggambarkan. Coba yang pernah tawaf, saya tanya, Ka'bah itu di tengah-tengah Masjidil Haram enggak? Enggak. Ya kan jauh sekali kan? Padahal berapa ratus hektar itu. Enggak di tengah-tengah. Makanya kata Imam Ar-Razi, Al-Ka'batu kiblatun min ahlil masjid. Jadi orang yang ada di Masjidil Haram maksudnya, tuh kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Makanya mustaqbilal Ka'bah. Itu Masjidil Ka'bah karena kelihatan Ka'bahnya. Dari arah manapun, karena itu ada garis-garis kan? Ada garis-garis, ya kan? Wal Masjidil Haram kiblatun min ahlil Makkah. Jadi orang-orang yang ada di Makkah kiblatnya bukan Ka'bah lagi, susah. Orang yang di Arafah. Sekarang dari Arafah yang kelihatan Ka'bah atau Grand Jam-Jam. Jam-Jam kan? Jamnya kan? Jadi menghadap kemana? Ke Ka'bah atau ke Jam-Jam? Ya jelas ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Itu kalau ditarik udah menceng itu. Udah menceng. Karena makanya hebat Al-Quran itu Masjidil Haram. Ya, Fahesuma kunta fawalu wujuhaka, ya, kalau kepada Nabi kan itu disuruh dihadapkannya kepada menghadapnya ke Masjidil Haram itu kan. Awas hati-hati. Nah, namanya Makkah kiblatun min ahlil balad. Kata Imam Ar-Razi ini, yang namanya
Makkah itu kiblat untuk orang Saudi. Berarti kalau diurut-urut Saudi Arabia kiblatnya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia bahkan Timur Tengah lah. Makanya orang dulu praktis. Udah bikin masjid tuh matahari ada apa namanya kelangkang ya. Hasil ya udah cukup. Sekarang dibengkok-bengkokin itu masjid. Akhirnya seninya hilang. Kenapa? Karena salah konsepnya. Padahal yang namanya Ka'bah itu hanya kiblat. Tidak harus persis kiblat, nggak mungkin. Sekarang saya sholat di sini. Coba saya sholat di sini tadi di kamar. Kira-kiranya kalau Ka'bah fanatik harus menghadap Ka'bah. Kira-kiranya itu di kamar kita sholat menghadap ke Ka'bah nggak kira-kiranya? Ayo. Dan saudara-saudara pernah nggak sholat di rumah? Pernah kan? Sering kan? Kira-kiranya menghadap ke Ka'bah nggak? Kalau fanatik-fanatikan, wah itu batal semuanya gitu kan? Nggak begitu. Nah ini yang saya buka wawasan ini buka. Jadi aduh, pusing saya lihat orang-orang yang begitu. Paham ya? Paham ya? Ya, jadi Allah Maha tahu gitu kan. Ya. Ya jadi luar biasa itu. Lihat. Ya, jadi luar biasa. Jadi itu yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah itu di situ. Nah, jadi jangan terlalu fanatik. Kalau Wahabi kan harus persis Ka'bah. Kalau nggak ke Ka'bah batal. Konyol. Kalau nggak ada persis ke Ka'bah, mana bisa di rumah-rumah itu? Ya di rumah. Sekarang, Allahumma kira-kira kan. Saya di hotel aja sering Allahumma kira-kira. Di hotel nih, di hotel. Kan kadang-kala ada hotel yang nggak ada petunjuk kiblatnya ada kan? Saya lihat ke bawah dari atas. Mana masjid? Oh masjid. Mana kira-kira kubahnya? Dan mana kira-kira mimbarnya? Udah ada di situ. Allahumma kira-kira. Ya. Kan mustaqbilal kiblati. Allahumma kira-kira. Jadi semuanya kita Allahumma kira-kira itu. Ya. Jadi awas jangan terprovokasi. Ini ilmu ya. Nah, jadi itu yang disebut tadi awas jangan terprovokasi. Mujassimah Allah ada di langit. Aduh, luar biasa ya. Baru satu nih. Oke, saya persingkat aja. Ya, itu satu ayat kalau saya terangkan ya sampai maghrib nggak selesai nih satu ayat. Nanti kita tanya jawab. Nah, demikian pula satu aja nih. Waqtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya siang dan malam. Saya tanya. Siang pernah hilang nggak? Enggak. Malam pernah hilang nggak? Cuma silih berganti. Ibaratnya bola ada kuning ya, ada kuning merah tuh kan, diputer gitu kan. Kan gak pernah hilang, cuma muter doang. Ini cuma dua warna gelap dan terang. Gak pernah hilang bergeser. Ini ada yang bilang Tuhan turun ke langit bumi di sepertiga malam yang turun zatnya. Jadi kalau Tuhan turun zatnya, wujud Allah turun. Sepertiga malam ke langit bumi, naiknya kapan? Uang malamnya gak pernah sepertiga. Sepertiga pernah hilang gak? Gak pernah. Sekarang tanya, ada gak sekarang yang sedang azan subuh? Ada. Ada nggak sekarang yang sedang sholat tahajud? Ada. Jadi nggak pernah hilang. Sholat zuhur nggak pernah hilang, sholat asar nggak pernah hilang, sholat maghrib nggak pernah hilang, sholat isya nggak pernah hilang, sholat subuh nggak pernah hilang. Jadi ini konyol. Padahal yang turun itu rahmat Allah dan rahmat Allahnya udah turun, tinggal kita sambut di sepertiga malam itu. Dimanapun kita berada, itu disambut kita. Makanya wa minal laili
fatahajat bihi nafila talak, ya, dan seterusnya. Jadi jangan mencontohkan, ada ustadz mencontohkan kalau sholat malam itu ibarat ya telepon linknya sedang kosong. Itu konyol itu. Linknya kosong. Padahal ada ayat mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ar kullah yaumin huwa fi'san. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya meminta kepada Allah dan oleh Allah dilayani. Jadi Allah itu super sibuk. Siang malam setiap saat setiap detik itu super sibuk. Tapi Allah tidak merasa sibuk. Itu aja sungguhnya. Kalau saya bongkar ya, itu banyak karena makanya tadi ilmu. Quran itu ilmu. Makanya harus terus gali ilmu. Ini baru satu Al-Quran. Yang kedua aja, nih. Al-Quran itu dalam Al-Qurannya disebut Alkitab. Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa itu Alkitab? Kitab itu asalnya kataba. Ya. Kitab adalah artinya tulisan. Kitab bimana maktub yang ditulis. Sama dengan siap disebut ya malbus. Yang malbus itu yang dipakai. Kitab ya yang ditulis. Karena itu Al-Quran ditulis. Kalau yang tidak ditulis bukan Al-Quran. Ya, yang tidak ditulis bukan Al-Quran. Ya harus ditulis Al-Quran itu. Nah ini yang kedua nih. Itu arti zalikal kitab, tulisan. Tulisannya di mana-mana. Tulisan. Terutama jutaan Al-Quran itu ditulis. Nah ditulis. Yang kedua, Alkitab itu artinya wajib. Fardu. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ditetapkan, ditulis atas. Diwajibkan. Tuh Al-Quran. Kutiba ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu berperang. Itu kitab. Nah ini sesuai dengan fungsinya. Ya kitab ya ditulis. Yang ketiga saya persingkat aja. Karena 10 menit lagi. Al-Quran itu disebut az-zikr. Az-zikru. Ya surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan az-zikru, ya. Az-zikru. Az-zikra itu apa? Ya. Az-zikra itu artinya ingatan. Dan sungguh kami yang menjaganya. Lahafizun. Sungguh dijaga oleh Allah. Wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya. Menjaganya gimana Allah? Ada nggak orang membakar Al-Quran? Yang habisnya habis. Al-Qurannya habis dibakar. Ada nggak? Itu dijaga oleh Allah. Bukan, yang dijaga adalah az-zikr. Ingatan. Jadi kalau Al-Quran dimusnahkan semuanya, yang ada di muka bumi ini, di semua masjid, yang ada di rumah dimusnahkan. Al-Quran enggak hilang. Karena Al-Quran itu az-zikr. Ingatan, yang diingat. Hebat enggak itu? Makanya Al-Quran enggak bisa hilang. Karena walaqad yassarna Quran li zikri fahal min muzakir. Sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Karena itu apakah kalian tidak mengingatnya? Apakah kalian tidak menghafalnya? Apakah kalian tidak merenungkannya? Jadi mudah Al-Quran itu. Dan saya sudah mencoba. Sungguhnya satu lembar. Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, 1 jam hafal. Kalau cuman hafal. Tapi memeliharanya
berat. Kalau memeliharanya harus setiap saat. Tapi kalau cuma menghafal, nih hafal, kita konsentrasi. Lupakan bayar utang pun jangan diingat tuh. Ya, karena itu maksiat kalau kita mikirin utang, aduh kredit mobil belum, kredit motor belum, atau pendaringan kering, nggak ada berasnya. Itu namanya maksiat. Ya, makanya maksiat itu nggak akan bisa. Itu harus konsentrasi. Makanya anak-anak mudah. Padahal orang tua pun mudah hafal. Tapi banyak orang yang sudah hafal Al-Quran. Dulu sarjana-sarjana PTIQ pasti hafal Al-Quran. Tetapi hanya udah setelah itu nggak diulang-ulang ya lupa lagi. Itu azikr. Awas. Dan banyak jutaan yang hafal Al-Quran. Sekarang ada nggak di Indonesia yang hafal Undang-Undang Dasar 45? Secara redaksinya persis kata per kata. Ada kira-kiranya? Nggak ada. Kalau poin-poinnya insya Allah ada. Tapi kalau nggak ada itu. Ada nggak yang hafal Bible? Nggak bakalan ada, apalagi ruwet. Ya, ruwet. Nah ini, makanya mereka cuma disebutnya Alkitab. Kan gitu kan, Alkitab doang. Karena ditulis. Nggak ada azikr. Nah nanti ada Al-Furqan, pembeda yang hak dengan yang batil. Ada Al-Huda, yaitu petunjuk. Jadi kalau kita lagi gelisah saja, ya gelisah saja. Semuanya gelisah apa? Masalah ekonomi, masalah pendaringan kering, masalah karir, masalah apa. Udah aja buka Al-Quran secara kita acak ya, random. Kita tengah malam bangun, buka Al-Quran terjemahannya, di situ nanti ketemu. Petunjuk. Tapi harus dengan niat bersih. Insya Allah kalau dengan niat bersih, minta petunjuk kepada Al-Quran, kan kita ya selalu berdoa. Ya, ihdina siratal mustaqim. Ihdina itu ya tunjukkanlah kami. Tunjukkan kami. Tunjukkan. Kita butuh petunjuk. Dalam kita belajar pun kita butuh petunjuk. Itu namanya ada. Baik, inilah masih ada? 5 menit lagi. Nah, tadi waktilah. Ini satu ayat yang saya kembali kepada surat Al-Baqarah tadi. Begini-begini apanya? Wal fulki lati tajri fil bahri wal bahr. Dan yang namanya kapal-kapal berlayar di lautan lepas. Dan membawa segala kebutuhan untuk manusia. Setiap hari jutaan kapal berlayar. Bawa segala kebutuhan manusia. Tanda bagi orang yang berakal. Sementara yang harusnya yang paling banyak berakal tentang laut Indonesia. Karena Indonesia itu negara maritim kan. Karena itu nenek moyang kita siapa? Tapi kenyataannya nihil kan? Ya karena enggak. Iya itu. Nah ini itu makanya ya Bimayan Paunas ya, bawa segala kekuatan. Itu harusnya Indonesia itu. Indonesia harusnya. Makanya itu pun baru dipikirkan oleh Gus Dur. Adanya Menteri Kelautan itu zaman siapa? Zaman Gus Dur. Ya dulu kan nggak ada Menteri Kelautan. Dan sampai sekarang pun ada yang bagus sudah mulai gerak, tapi dipecat. Ya, kenapa? Karena merugikan ya yang di belakang itu. Merugikan yang di belakangnya. Nah, makanya kita harus belajar Al-Quran. Termasuk maaf, itu yang namanya sekarang kan ada PSN. PSN itu apa? Ya, apa PSN itu? Proyek Strategis Nasional. Ya, ini subhanallah. Ini harus melek politik. Sampean itu harus melek politik. Yang namanya trias politika ini. Kekuasaan presiden itu, waduh, kekuasaan presiden sangat dahsyat. Ya, makanya mudah-mudahan Pak Prabowo ini benar-benar berpihak kepada rakyat. Mudah-mudahan itu PSN stop. Terutama PIK 2 cabut tuh izinnya kayak Pak Anies tuh. Kenapa? Karena banyak yang dirugikan. Kalinya dibendung, akhirnya nggak ada aliran air, akhirnya sawahnya kering.
Karena sawahnya kering, airnya dari mana? Dijual ya dengan harga semau mereka. Efeknya ini luar biasa. Dahsyat. Nah, ini makanya kita harus melek lah. Jadi disitulah. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui ya. Tadi kita harus naik nih posisi kita, jangan zolimun li nafsihi. Tapi kita naik kepada muktasid. Muktasid naik lagi kepada sabikun bil khairat. Sabikun bil khairat itu apa? Fi'lal khairat, selalu kita produktif. Saya tadi ditanya motonya apa Pak Ustadz? Saya moto hidup saya sederhana. Fa iza farokta fansob wa ila rabbika parghob. Saya tidak pernah merasa nganggur dan saya tidak pernah nganggur. Saya nggak pernah nganggur. Maaf, saya tadi jam 8 acara akad nikah keponakan di Cilimus Kuningan. Iya, Jawa Barat. Saya jadi saksi, kemudian nasihat pernikahan. Persis jam 9 selesai, langsung cabut, kemudian saya naik mobil. Mengejar acara teman saya, resepsi di hotel, kabin. Jalan Yosudarso. Alhamdulillah kekejar, jam 9 berangkat, jam 12 lewat 18 menit sampai. Kebetulan belum makan kan, makanlah di situ. Makanya di VVIP, ya udah keren kan, makannya banyak pilihan. Ya, baru mengejar ke sini kan, jam 1 tadi. Ternyata sudah ditutup. Nah, tadi udah ditutup tuh ceritanya Bib. Padahal janji saya jam 2 insya Allah kejar. Kalau temponya ternyata ditutup. Jadi muter tadi. Muter tuh, ya lewat gang-gang kecil lah. Lewat gang-gang kecil. Alhamdulillah jalan tikus, alhamdulillah sampai. Dan nanti dari sini saya ada juga ceramah di Sunter. Ya, di Kelurahan Sunter. Kelurahan Sunter ya. Nah itu nggak pernah berhenti. Di mobil buka HP, banyak Google, belajar apa aja. Di mobil kadang-kala saya udah dengerin kupingnya yang bekerja. Saya buka namanya tilawatil Quran, udah dengerin aja. Bilang ngantuk ya tidur. Ya, nanti ketiduran itu. Makanya jangan kita pernah nganggur. Dan jangan pernah merasa nganggur. Jadi kalau dalam perspektif saya kerja itu bukan kerja kayak di kantor gitu, bukan. Kita nggak boleh berhenti bekerja, itu aja. Kerja itu satu, ada kerja fisik, ada kerja akal, ada kerja hati. Ini tiga-tiganya kerja. Kerja, ada kerja fisik, ada kerja akal, ada kerja hati. Hati itu makanya zikir jangan pernah lepas kita terus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, waktu Covid itu kan nggak boleh khutbah, kan? Nggak bisa ceramah. Ustad banyak yang nganggur, pedaringan banyak yang kering. Ya kan? Alhamdulillah saya berapa bulan, 5 bulan kalau nggak salah itu khutbah kan tutup kan, itu kan? Ceramah nggak bisa, saya nulis. 5 buku selesai. Ya ngapain daripada ngelamun saya buka kitab, buka laptop udah. 5 buku selesai. Dan manfaatnya luar biasa. Ya, jangan kita pernah nafsu. Jadi kewajiban marbot imam. Ya kerja dong tiap hari. Kerjaan apa? Nggak ada yang manggil. Hafalin Al-Quran yang belum hafal. Hafalin surat yang belum hafal. Bagi yang sudah hafal, apalagi ini kan udah hafal. Fahami setiap ayat-ayat, pilih mana yang senang. Kemudian supaya paham. Begitu dan seterusnya. Jadi jangan pernah kita nganggur. Itu kalau kita belajari
Al-Quran karena kuncinya ada di Al-Quran semuanya. Ya, adanya kuncinya tadi kan ada di Al-Quran semuanya. Termasuk maaf, ya pernah nggak dengar orang yang pensiun? Pernah kan? Kalau yang pensiun apa cita-citanya? Cita-citanya apa yang pensiun? Oh, pensiun itu punya villa, ya kan? Oh, punya villa, punya deposit sekian, yang punya kebun, ya kan? Oh, punya kebunnya macam-macam kan? Ya, iya kan? Coba lihat surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah ini saya buka karena supaya bisa dibaca, nanti bisa dibaca ditekuni, dipahami dan direnungkan. Bahwa semuanya ada di dalam Al-Quran ya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini saya lihat. Oke. Coba perhatikan ya. Nanti pelajari di rumah. Bawa jadi di rumah. Siap. Lihat surat Al-Baqarah 266. Surat Al-Baqarah 266. Saya baca terjemahnya aja nih. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Kenapa ini ayat ini? Surat kan di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, kan gak ada sungai. Adanya perkebunan apa? Keburukan anggur sama kurma. Kalau di Indonesia, kebun apa? Kebun banyak kan kalau di Indonesia. Ini kan sungai-sungai ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Nah, di Indonesia nih. Buah-buahan macam ada buah durian, ada buah pepaya, ada buah salak, buah kesemak, buah segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Ini orang yang berorientasi mengumpuk-ngumpuk harta untuk 7 turunan. 7 turunan, termasuk bintang-bintang film Hollywood. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ini yang terjadi di Los Angeles. Coba bayangkan, itu di rumah-rumahnya kan harus ditinggalin semuanya. Makanya yang meninggal sedikit karena diusirin semuanya. Harus menghindar, pergi. Itu pergi yang cuman pakai mobil terbawa, itu yang mobil terbawa. Tapi di situ ada berlian, ada intan, ada surat berharga, ada emas-emas, ada uang dolar dan sebagainya. Kemana tuh duit? Semuanya ke bakar. Ya, ditiup angin keras yang mengandung api. Tornadonya bukan tornado angin, bawa api. Ya, apa istilahnya, ada angin apa lagi? Api kan tanah apa itu? Ya, itu semuanya itu sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Itu aja, awas. Kenapa? Karena api itu tentara Allah. Angin itu tentara Allah. Oksigen itu tentara Allah. Tidak ada lapisan langit al-khola kecuali
Di situ terhampar malaikat-malaikat. Ini apa ada malaikat-malaikat? Makanya kita harus percaya pada yang gaib. Nggak boleh sombong. Sombong ya udah dibakar aja sekalian. Sombongnya apa? Kata Donald Trump ketika itu. Donald Trump itu kan presiden didengar oleh kepala negara di dunia. Akan menjadikan Gaza ya lautan api kan. Yang jadi lautan api mana? Ini makanya hati-hati. Hati-hati ini. Hati-hati. Makanya disinilah. Itu semuanya ada. Semuanya dalam Al-Quran itu sudah gambarannya. Nah ini maksud saya. Di sini maka tanamkan keimanan terhadap Al-Quran. Makanya saya. Yang namanya khilafiyah itu. Prihatin saya. Prihatin. Saya orang terhadap Wahabi aja, saya kalau orang Wahabi, Tuhan di langit, udahlah akal kamu baru sampai di situ. Itu aja udah. Akalnya baru sampai di situ. Tuhan punya tangan, ya tangan Allah, tapi nanti ngeles. Jadi kalau orang bono, Tuhannya tangannya segede apa ya, sepanjang apa ya, sebesar apa ya? Oh, laisa kamitslihi syai'un. Kalau laisa kamitslihi syai'un ya jangan bilang Tuhan punya tangan. Ya, tangan itu disebut dengan itu adalah simbol kekuasaan. Begitu. Jangan disebutkan bilang Tuhan punya tangan. Nanti dalam hadis Tuhan tangannya semuanya kanan gitu kan. Nah, ini. Saya kira sampai di sini. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Terima kasih. Walaupun minkum wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mendengar kalam Pak Kiai ini seperti berenang di samudra ilmu. Jadi sayang kalau kita tidak berpartisipasi dalam pertanyaan. Saya buka untuk sebelah kanan saya. Silakan yang ingin bertanya, tunjuk tangan dan dari mana. Panitia tolong kasih mic. Sebelah kanan saya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Yang tidur coba bangun di belakang itu, tolong kasih mic. Nama dan dari mana? Tolong panitia kasih mic. Halo-haloan. Paling nggak ada 2 pertanyaan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari Masjid Al-Barakah Syafiyah. Kiai, saya terima kasih atas apa yang disampaikan. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Wabil khusus mengenai yang baru saja disampaikan tentang masalah masjid. Saya pun melihat fenomena ini prihatin. Banyak masjid sekarang pada bengkok-bengkok. Digaris-garisin karena katanya tidak sesuai dengan kiblatnya. Sementara yang membuat adalah orang-orang alim zaman dahulu. Alhamdulillah Masjid Al-Barakah Syafiyah yang dibuat oleh Kiai Haji Abdullah Syafi tidak ngikutin. Kalau diikutin modelnya mungkin mencong-mencong lagi. Nah ini saya merasakan bahwa ternyata baru terasa masuk di akal bahwa ternyata bukan sebatas itu aja. Nah tetapi hari ini berapa banyak masjid-masjid yang akhirnya gara-gara nonton sinetron pada berubah itu. Nah, jadi untuk masjid-masjid yang sudah bengkok, apakah bisa dikembalikan lagi dengan ilmu yang hari ini didapatkan dan penjelasannya begitu bagus. Bagaimana pendapat Kiai dengan masjid-masjid yang sudah dibengkok-bengkokkan begitu? Karena kita lihat jadi kesian, sapnya jadi berkurang, sapnya. Dan itu disalah-salahkan pada orang-orang yang sudah membuat masjid begitu lama. Dan itu padahal guru-guru orang-orang alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang kedua, silakan. Kalau nggak ada saya kasih kiri nih. Udah tunjuk tangan tuh. Tolong mic-nya. Assalamualaikum ada yang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Pak? Jayadi. Jayadi. Barusan Ustadz
menyampaikan bahwa Al-Quran itu warisan. Kalau manusia ada warisan berebut. Kenapa? Allah mewariskan kepada manusia Al-Quran tidak berebut. Kedua, ilmu Allah tak terbatas. Ulang Pak, ulang Pak. Ilmu Allah tidak terbatas. Kira-kira ilmu manusia itu diberi oleh Allah berapa persen? Yang ketiga, tadi dibacakan ayat waqtilaful laili wan nahar. Kenapa Allah mendahului malam daripada gelap? Apakah itu ada rahasianya, ada hikmahnya, atau ada filsafatnya? Kemudian yang keempat, 3 aja Pak. oh 3. Bapak seneng banget nanya. Makasih ya Pak. Pak Jayadi makasih. Satu lagi ya. Satu lagi baru nanti dijawab dulu. Session pertama 1. Assalamualaikum Yai. Saya Oscar. Nama Pak Oscar. Oscar dari Masjid Al-Mutakin Rawasari. Al-Quran itu ditadaburi pertama masalah terjemahan atau artinya, itu ada yang disebut ayat-ayat mukamat dan ayat mutasabihat. Sebaiknya untuk yang tafsir-tafsirnya itu yang artinya banyak tafsir, bagaimana kita cara mengambil supaya kita paham arti. Kalau ayat-ayat yang sederhana kan kita bisa paham arti itu. Apa petunjuknya Pak Kiai? Mohon bimbingan dan arahannya atau pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Pak Yusuf, Pak Jayadi dan Pak Oscar. Tadi Pak Jayadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini Pak Yusuf, masalah bengkok. Ya. Silakan Pak. Baik. Yang pertama, siapa tadi? Nanti. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Yusuf Nawawi namanya. Ya, berkaitan dengan masjid bengkok kan? Ya. Masjidnya di Iya, masjidnya dirubah-rubah. Kiblat. Justru saya kaget satu ketika. Saya alhamdulillah sejak Pak Harto terakhir itu saya khatib di Bait Rahim Istana sampai terakhir SBY. Setelah SBY enggak lagi saya. Dan alhamdulillah enggak pernah khutbah di depan Jokowi. Alhamdulillah saya justru. Ya alhamdulillah. Tapi di depan semua presiden kecuali Pak Harto ya, bukan selain Bung Karno, karena Bung Karno masih kecil saya. Tapi di ujung, Pak Harto juga di ujung kan, ujung Pak Harto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, ya, dan seterusnya, ya, SBY, kemudian Gus Dur. Saya kaget. Itulah masjid yang paling menceng dari seluruh masjid, paling mencengnya paling yaitu Baitur Rahim itu istana. Saya kaget, begini amat masjid. Dari mana ini? Itu makanya rupanya dari Mr. Google itu kan ketika itu ada tuh kan sebar, ntar jam sekian, hari sekian, tanggal sekian itu matahari di tengah-tengah Ka'bah kan. Konyol. Ka'bah itu debu dari bumi. Setitik debu dari bumi. Bumi ini 1/1 miliar matahari. Bagaimana bisa memperkirakan ini? Kecuali kalau dibalik.
Kecuali kalau dibalikan center kayak gitu udah kan poin tuh, poin power kan jelas itu kan. Kalau ini kan dibalik, mataharinya yang 1 miliar kali lipat bumi, sementara Ka'bahnya di bumi. Yang nggak bisa, persis tuh nggak bisa. Kapan persisnya tetap aja, persisnya dari wilayah yang berbeda, nggak bisa. Dan saat saja, 1 detik aja udah berubah, nggak bisa. Itu satu. Secara akal sehat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, sayaqulus sufaha'u mawallahum am qiblatihimul lati kanu 'alaiha qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ya. Dan seterusnya apa? Dan seterusnya ya. Ala siratal mustaqim. Nah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi la'urufur rahim. Jadi pemindahan kiblat itu ujian. Dalam rangka Allah mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling darinya. Itu satu. Ya. Jadi berpaling darinya. Ya, karena itu wa in kanat lakibiratan ila alladzina hadallah. Bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah enggak berat pemindahan kiblat itu, ya enteng aja ngikuti Rasul, itu sebenarnya ujian. Satu. Qad nara taqalluba wajhika pisama, sungguh kami tahu engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Ya. Falanwaliyannaka kiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan arahkan ya engkau kepada kiblat yang engkau suka. Mana yang disukai oleh Rasulullah? Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah. Masjidil Haram ya. Kalau Ka'bah itu adalah awala baitin wudi'a linnasi bibakkatan. Ya. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatroh. Karena itu ya, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu syatroh ke arah Masjidil Haram itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haq. Demikian pula ahlul kitab itu tahu. Jadi kiblat Masjidil Haram itu tahu, itu ahlul kitab itu Yahudi Nasrani tahu itu. Ya, tahu. Nah, walain taba'ata walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika engkau ya mendatangkan kepada orang-orang ahli kitab itu setiap ayat ma tabi'u qiblatak, niscaya mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Jadi Yahudi Nasrani enggak bakalan mau. Makanya Yahudi tetap aja tuh Masjidil Aqsa, padahal udah dipindah. Makanya harusnya dia masuk Islam kan gitu kan. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau juga ya Muhammad enggak akan mengikuti kiblat mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahkan alladzina atainahumul kitab ya dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi tentang kiblat aja orang Yahudi Nasrani tahu seperti tahu mereka tentang anak mereka gitu kan. Ya. Di sini al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal muntarin walikullin wijhatun huwa muwaliha ya. Ya, dan seterusnya. Nah, seterusnya nih. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dan dari manapun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu
ke arah Masjidil Haram, arah Masjidil Haram, ya. Ya, wa innahu lal haqqu mir rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawalu wujuhakum syatrah. Tuh. Jadi jelas Satrol Masjidil Haram, enggak ada Ka'bah. Makanya Ka'bah itu simbol kiblat umat Islam. Sehingga Imam Ar-Razi tadi bilang. Nah sekarang bagaimana? Yang enggak, justru akhirnya saya pernah di Kelapa Gading Istiqomah, itu orang Muhammadiyah ketuanya. Dan memang Masjid Muhammadiyah. Begitu saya kaji terang itu, aduh Pak Ustadz terlambat nih ngomongnya katanya. Ya jadi kalau saya pindahkan lagi nanti rame katanya, mau dirubah lagi rame. Ya saya bilang rubahnya diam-diam aja, ya tengah malam rubah. Nah, kan jamaah nggak ngeh juga tuh kalau mau dirubah kembali ke asal, saya bilang. Saya sampai begitu katanya. Ya kan salat itu kan mi'rajul arifin. Salat itu mi'rajnya orang arif. Mi'rajnya orang arif. Bukan hanya jawari tapi spiritual. Ya, makanya yang diarahkan ini nih hati, kiblat. Kiblat itu Jadi itu. Jadi bagaimana Asafiyah enggak terpengaruh? Ya alhamdulillah. Berarti enggak terpengaruh oleh Mr. Google. Itu aja. Nanti besok lain lagi perubah. Kan bisa saja tanggal persis. Kok lain ngukurnya dengan yang kemarin? Pindah lagi nanti. Bengkok lagi. Aduh kacau. Udah mending kayak ulama dulu lah. Ulama salaf itu paling benar. Termasuk Ar-Razi itu ulama. Ngikutin itu aja. Ngikutin ulama salaf. Makanya orang dulu bilang, udah menghadap ke kulon. Ya kan? Menghadap ke kulon udah beres. Karena Allahumma kira-kira. Ya, termasuk yang di Arafah, kalau fanatik ke Ka'bah bener nggak? Nih dari Arafah. Arafah berapa kilo? Berapa kilo Arafah? Cuma 6 kilo. Kalau lurus ya. Kalau lurus ini kalau muter-muter 25 kilo kalau muter-muter. Kalau lurus ya paling nggak sampai ya katakanlah semua kalau ditarik ke lurus nih tes gitu. Katakanlah 10-15 kilo. Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah nih. Ka'bah berapa meter? 14 meter. Ya kan? 14 meter. Persegi kan? 14 meter persegi. Yang dari Arafah ada Masjid Namiroh. Iya kan? Shopnya itu di yang depan itu bisa 200 meter shopnya. 200 meter. Menghadap, kira-kiranya menghadap Ka'bah semuanya enggak itu? Ayo. Ini yang dekat ini, kira-kiranya menghadap kan 200 meter. Ka'bahnya tadi berapa meter? 14. Kan 14 meter. Ini shopnya 200 meter dari Arafah. Kira-kiranya menghadap Ka'bah semua enggak? Enggak, ada menceng sini. Makin jauh makin menceng. Makanya kenapa kalau di masjid itu kan masih bisa digaris-garis kan baris itu kan. Itu supaya makanya di masjid itu digariskan di halaman masjid. Tapi udah ketanim aja udah susah itu. Ya, udah susah. Nah, jadi ini wawasan ya. Jadi jangan didengar lah itu udah. Jangan diikuti. Udah kita komitmen aja dengan ulama-ulama salaf ya. Ulama salaf. Satu, udah. Terjawab nggak kira-kira tadi? Jawab. Ini wawasan. Oke. Yang kedua, Pak Jadi, saya ini aja. Allah itu lautan ilmu yang tidak terbatas. Itu yang pertanyaan yang paling substansi. Ya. Kul laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla antan fada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu lautan ilmu namanya.
Kalau sekiranya ilmu Allah dituliskan dengan tinta satu lautan, ditambah satu lautan lagi, habis tuh tinta lautan. Ilmu Allah nggak bakalan. Lebih ekstrim lagi. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuduhu sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau sekiranya semua ranting dijadikan pena, lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah, habislah itu satu lautan ditambah 7 lautan. Tinta 7 lautannya berarti 8 lautan habis. Ilmu Allah nggak bakal habis. Sejauh mana ilmu yang ditularkan, diwariskan kepada manusia? Nih, lagi-lagi rujukan Imam Ar-Razi yang mengutip dari ulama-ulama salaf. Ya. Sebagian meriat Imam Abu Thalib. Begini. Ilmu itu ibarat air. Karena itu anzalna. Kami turunkan kan? Wahyu kan diturunkan. Itu bukan berarti dari atas blok begitu. Bukan, itu simbol saja. Simbol dari atas. Kemahatinggian Allah. Turunkan. Ilmu itu ibarat air. Ibarat air hujan. Kira-kiranya air hujan di bumi ini, mana wadah yang paling banyak menampung? Yang paling banyak menampung air hujan apa? Laut kan? Air hujan yang paling banyak menampung adalah lautan. Sementara lautannya punya Allah. Makanya tetap lautan ilmu Allah. Satu. Yang kedua, selain lautan, yang paling banyak menampung air hujan di bumi apa? Selain hujan, apa? Danau. Ya kan? 7 danau terbesar di dunia, termasuk danau Mississippi. Danau Toba itu nggak terhitung, kecil itu. Itu kecil. Danau di dunia. Selain lautan tadi danau. Danau ini al-wad atau lembah, inilah yang disebut dengan lautan ilmu para, bukan lautan dalam arti laut tadi. Lautan ilmu punya siapa? Milik Allah. Danau ilmu adalah para nabi. Dan para nabi, danaunya yang paling besar adalah Nabi Muhammad SAW. Paham? Jadi Nabi Muhammad itu bukan lautan ilmu, cuma danau ilmu. Kegambar gak nih? Danau ilmu tuh Nabi Muhammad tuh. Jadi tidak semua ilmu Allah diwariskan kepada Nabi Muhammad, enggak. Makanya disebut danau ilmu. Diwariskan lagi oleh Nabi Muhammad. Siapa? Selain danau yang paling banyak menampung air di bumi. Apa? Sungai. Jangan kali dulu dong, sungai. Nahar dulu, anhar, sungai-sungai. Sungai Mississippi, sungai Amazon, sungai Nil yang ribuan kilometer itu, sungai-sungai. Inilah yang namanya ilmunya para ulama. Jadi kalau anukan, lautan ilmu hanya Allah. Danau ilmu para nabi. Danau terbesar ilmu Nabi Muhammad SAW. Ilmunya para ulama itu adalah sungai-sungai ilmu. Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Al-Quran. 14 tahun ribuan hadis sudah di luar kepala. Insya Allah kita juga hadis di luar kepala.
Iya kan? Paham nih? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini namanya sungai ilmu. Sungai ilmu tuh. Kita nggak akan mengejar, nggak akan bisa mengejar. 100 tahun kita belajar nggak akan mengejar ilmunya, nggak akan mengejar. Termasuk kita mengejar Imam Al-Ghazali coba. Ratusan karangannya nggak akan mengejar. Itulah sungai ilmu. Makanya usia 14 tahun udah bisa ijtihad tuh Imam Syafi'i. Ini namanya sungai ilmu, anhar, nahrun. Selain sungai, siapa? Apa yang paling banyak menampung air hujan di bumi? Tadi kan danau, lautan Allah kembali Allah. 2 danau, 3 sungai. Yang keempat apa? Kali jadwal. Kali Sunter, ya, kali BKT, kali Ciliwung. Inilah namanya ilmunya para kiai. Jadi para kiai aja cuman kali. Biar ada gambaran nih ya. Cuman kali. Enggak sampai sungai. Enggak ada kiai yang bisa mengalahkan. Ya, termasuk Gus Baha umpamanya. Enggak bisa mengalahkan ilmunya Imam Syafi'i. Enggak bisa. Enggak akan bisa itu. Makanya itu namanya kali itu. Kali. Selain kali, apa yang paling banyak menampung? Apa? Solokan. Ininya ilmunya para ustad. Ya. Ilmunya para ustad, para profesor di kampus, para dosen. Nah itu namanya ilmu-ilmu solokan. Ya termasuk saya ilmu solokan saya. Ilmu solokan. Ya, saya ilmu solokan. Ilmu solokan. Ini ilmu solokan mau mengkritik sungai. Sekarang kan ada baru solokan. Yang solokan kan cenderung jauh kan. Kira-kiranya berakhlak nggak tuh orang? Oh, kritik Imam Syafi'i, itu berakhlak nggak? Ya, subhanallah. Nah ini. Setelah itu, setelah solokan apa? Yang paling betul? Bukan. Toren. Ember, bak-bak mandi. Itulah umat Islam, masyarakat Islam secara keseluruhan. Jadi ilmu itu begitu. Dari Allah, para nabi, nabi kepada para ulama, ulama kepada para kiai, ya, baik kepada para ustadz, ya, para guru, para dosen, terus kepada masyarakat. Tuh. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Paham ya? Kegambar nggak kira-kira? Dia kecil dikit. Ya, kecil banget itu makanya. Aduh, makanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu pertanyaan yang tadi yang itu pertanyaan tadi kan itu salah satu pertanyaan. Ya pertanyaan yang pertamanya apa tuh? Pak Jadi. Kenapa ilmu dibatasi tadi kan? Oh ya, tadi udah kita jawab semuanya. Kenapa Ya. Allah mengutamakan malam daripada siang? Itu siang yang malam. Kenapa? Inna nasya'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi dibutuhkan oleh manusia dalam keheningan, dalam kesunyian, sehingga bisa khusyuk. Bacaannya fasih, makanya fatahajat bihi nafilatal lak. Ya. Jadi kita disuruh itu supaya jadi bukan Allahnya sibuk, bukan Allahnya lagi senggang, bukan. Allah masuk persibuk. Supaya hati kita bisa khusyuk. Supaya bisa lebih konsentrasi. Doanya nggak bising. Apalagi yang di pinggir-pinggir jalan, mobilnya lalu lalang terus, lagi doa. Tapi itu jawabannya. Yang ketiga? Oscar ini Ya, Oscar. tafsir yang penting. Tafsir. Ada tafsir, ada takwil. Ada tafsir Quran bil Quran. Contoh Quran bil Quran itu Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah itu esa, ahad. Ditafsirkan
di dalam Al-Quran di ayat lain, walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya ada dua Tuhan di langit di bumi ini, Tuhannya ada dua. Dari dulu juga udah hancur langit buminya. Karena ngotot-ngototan. Nah, itu namanya Quran dengan Quran. Paham? Nah, ini satu. Itu Quran dengan Quran. Dan banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Contoh lagi. Contoh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 berapa? 284 atau 85. Ya. Amanar rasulu bima unzila, ya. Bima unzila ila kamir rabbi. Kemudian setelah itu apa? Wal mu'minuna, ya kan? Kullun amana billah. Semua orang beriman itu percaya kepada Allah. Nih, percaya kepada Allah. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau percaya kepada Allah itu apanya yang dipercaya? Nah, maka Al-Quran menjelaskan. Terkait kamu harus mengenal aku. Tidak cukup beriman, tapi kenali aku menurut aku. Seakan gitu kan. Menurut aku. Jadi kenali aku. Makanya iman itu tidak cukup, tapi harus mengenal Allah. Apa yang harus dikenal oleh Allah, oleh kita terkait Allah? Satu. Allah itu wujud. Makanya disebut dengan ma'rifatu zat. Kita harus mengenal wujud Allah. Zat itu bukan benda, tapi Allah itu ada. Allah adanya itu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Nah, ini makrifat yang pertama. Jadi Allah itu ada, terdahulu, terkemudian, dan berbeda dengan apapun. Itu namanya ma'rifatuz zat. Satu. Yang kedua, kita harus mengenal Allah. Kata Allah, saya ini subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Dijawab oleh Allah. Ini Al-Quran nih. Al-Quran sendiri. Makanya nih kalau tak ngaji tafsir Al-Quran dengan Al-Quran saja itu luar biasa. Kata Allah apa? Mattakhadallahu miwalad. Aku suci dari punya anak. Dan aku suci dari diperanakan. Mattakhadallahu miwalad. Wala sahibah. Allah suci dari punya anak. Dan Allah tidak punya istri. Oh, jadi Allah nggak punya istri, nggak punya anak. Itu namanya tanzih. Ya. Terus apa lagi? Allah itu yut'imu wa la yut'am. Allah itu ngasih makan dan tidak diberi makan, kata Allah. Tuh. Jadi Allah itu ngasih makan, tidak diberi makan. Nah, disimpulkan nanti oleh para ulama termasuk la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini Al-Quran juga semuanya Al-Quran. La ilaha illa ana, Al-Quran. La ilaha illa huwa, Al-Quran. La ilaha illa anta, Al-Quran. Nah, makanya kalau ada orang zikir la ilaha illallah. Karena Al-Quran ngomong gitu. La ilaha illallah. La ilaha dalam Al-Quran kurang lebih ada 37 tempat. La ilaha illallah. La ilaha illa ana. Jadi kalau ada orang zikir
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah. Allah, 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 Allah. Tapi ada yang zikir. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah ngajarin Dia. Tapi dianya hanya Allah. Ada yang zikir huwa, 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 huwa. Allah yang ngajarin. Lebih tinggi lagi. La ilaha illa anta. Anta. Yang dimaksud engkau, hanya engkau, hanya engkau. Tapi jangan coba-coba kalau makomnya ana. Jangan. Kalau kita belum nyambung. Itu namanya tanzih. Nah, ini Al-Quran lagi nih. Nanti sifatul wajib. Mengenal sifat yang wajib Allah. Ini kuliah singkat ini. Karena Habib pesan kepada saya. Tolong kalau sempat kemukakan. Ya, Pak Habib Abdullah ini luar biasa kalau ngobrol dengan saya inspirasi itu nanti sampaikan. Sifat yang wajib, yang paling utama khaliqan sebagai pencipta. Sekarang ada nggak yang mengaku selain Allah telah menciptakan langit dan bumi? Termasuk Fir'aun telah mengucapkan Namrud, ngaku nggak dia menciptakan langit dan bumi? Nggak ada. Yang ngaku siapa? Hanya Allah. Allah yang ngaku saya yang menciptakan langit dan bumi. Jadi khaliqun, mencipta. Makanya dalam Al-Quran yang menciptakan manusia siapa? Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Dari Allah. Ada nggak manusia yang bisa menciptakan manusia dari tanah langsung? Ayo. Nggak ada kan? Nggak ada. Fir'aun juga enggak, Namrud juga enggak. Nggak ada. Hanya Allah yang ngaku menciptakan dari. Nah sekarang ada kalimat ja'ala. Kalau ja'ala baru selain Allah ada keikutsertaan manusia. Contoh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebagian tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan bagi kalian kaum laki-laki yaitu dari azwaja pasangannya ya dari sebangsa perempuan pasangan itu perempuan kecenderungannya siapa yang memberikan kecenderungan itu siapa? Allah menciptakan. An khalaqalakum azwaja. Jadi pasangan itu hanya Allah yang menciptakan. Tapi kalau sakinah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk sakinah dari Allah bukan. Allah tidak akan menurunkan sakinah kecuali kepada orang beriman. Anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Oh ya, karena itu nanti itu dijawab lagi oleh Allah. Karena itu kalau sakinah mah bukan sepenuhnya urusan saya. Saya udah kasih modal mawadah. Mawadah itu cinta physically. Karena itu perempuan harus merawat cinta mawadahnya. Harus makan yang bergizi, harus vitamin, harus senam, harus olahraga. Biar badannya sekal terus. Walaupun sudah menopause tapi sudah masih bisa melayani suami. Begitu kan. Disuruh dandan tuh. Itu namanya mawadah. Tapi tidak cukup karena nggak bisa ditahan-tahan. Kalau udah 70 tahun, 80 tahun pasti reo. Mawadahnya. Nah yang bisa sakinah apa? Rohmah, kasih sayang, spiritual, hati. Tuh makanya disuruh rawat itu. Kasih kalau manggil walaupun sudah 80 tahun sama suaminya ayang gitu. Nggak apa-apa itu merawat namanya. Kalau kalau bilangnya abang, mesaranya abang panggil abang, mesaranya AA panggil AA, mesaranya emas panggil emas.
panggilnya Abi, Abi dengan penuh kasih sayang, itu namanya rahmat. Jadi manusia bukan urusan cerai, urusan siapa? Urusan Allah atau urusan manusia? Urusan manusia, bukan urusan Allah. Kenapa kamu cerai? Allah membenci kok cerai. Jadi manusia, makanya dirawat. Nah itu tafsir, waduh Al-Quran udah luar biasa. Itu baru, sungguhnya nanti harus panggil lagi tahun yang akan datang. Saya kupas tentang ini ya. Ya. Insya Allah dana kita bantu kita. Terima kasih. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tak terasa hampir 2 jam loh. Nggak ada yang keluar kan? Terima kasih Pak Kiai, luar biasa, dan waktunya sudah hampir maghrib. Saya tidak menyimpulkan, tetapi insya Allah ini menjadi bekal kita dalam berjuang di jalan Allah untuk menegakkan si Al-Quran. Dan tidak hanya seperti di sini Pak Kiai, nanti kita akan membentuk yang namanya Kampung Al-Quran, dan mungkin nanti Pak Kiai juga bisa berkontribusi di situ. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sementara ini kita skorsing sampai dengan sholat maghrib dan makan malam ya Pak. Makan malam, setelah itu baru masuk ke langsung komisi A, komisi B. Komisi B ada di sini, komisi A ada di atas ruang kantor ya, office ya. Udah kita udah berpisah, mudah-mudahan setelah makan malam kita nggak terlalu lama supaya malam minggu kita bisa nikmati sedikit, jangan terlalu capek. Karena kita dari pagi dari mulai subuh nih nggak berhenti, dan saya merasa bahagia karena kita semua tetap bersemangat. Demikian, mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, sebelumnya tolong panitia kita akan kasih kenang-kenangkan untuk pemateri ketiga, yaitu Kiai Haji Dr. Nur Alam Bakhtir MA. Alhamdulillah sudah selesai pemateri ketiga menyampaikan materinya, yaitu Kiai Haji Dr. Nur Alam Bakhtir MA, dan didampingi oleh moderator Dr. Andes Haji Bambang Hardi Wineta MM. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan materinya. Mudah-mudahan senantiasa apa yang telah beliau sampaikan mendapatkan wawasan untuk kita semua, dan kita bisa mengimplementasikan atau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah untuk selalu memberikan ilmu buat kita semua. Baik, selanjutnya izin Kiai, kita ada kenang-kenangan dari para panitia dan para pengurus yang langsung akan disampaikan oleh yang pertama itu adalah Ketua Umum Majelis Tadarus Al-Quran, yaitu langsung atas nama Dr. Kiai Haji Dr. Nur Alam Bakhtir MA, yaitu disampaikan oleh Haji Muhammad Lutfi Arif. Dan yang kedua, kita akan berikan kenang-kenangan juga penghargaan kepada Basnas DKI yang akan langsung disampaikan oleh Habib Abdullah bin Hussein Alatos. Jadi ada 2 kebetulan, beliau adalah di Basnas juga dan pemateri juga, begitu. Mohon ke Ketua Umum MTA menyampaikan, yaitu untuk beliau, untuk Kiai Nur Alam.
dan kita informasikan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, waktu azan maghrib. Ayo sambil dipoto aja dokumentasi, silakan para teman-teman, para jamaah semuanya yang ingin ikut berfoto bersama. Tentu akan kami sampaikan sebentar lagi akan waktu maghrib akan tiba. Maka para jamaah, para peserta, para panitia dan para pengurus nanti akan sholat berjamaah di aula sebelah, di atas musola lantai 2, baik ikhwan maupun akhwatnya atau ummahatnya nanti bareng-bareng di sana. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita akan melanjutkan baca ratib, maulid, baru sholat isya berjamaah. Setelah itu baru kita makan malam bersama. Setelah selesai, baru kita ke lokasi aula ini untuk melanjutkan daripada program-program atau pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai jumpa para peserta, para jamaah, nanti harus ada di lokasi atau di aula ini, yaitu jam 8.30. Kami informasikan kembali, mohon lihat rundown acaranya nanti jam 8.30 agar senantiasa bisa hadir kembali di tempat ini. Jangan lupa nanti di lantai 2 sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.